wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab terakhir dari JIS-KCNA bab 2, yaitu Access Control List. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, kira-kira akan seperti ini. Nah, lalu sekarang saya akan konfigurasikan dulu di JIS 1. Enable lalu config. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu. Berarti di sini dia itu terang melalui interface FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Nah, lalu di sini saya akan buat VLAN. Nah, di sini kan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Ini kita buat dulu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Maaf. Lalu di sini kita exit. Nah, di sini saya akan masuk ke interface yang terhubung di sini ke VLAN-VLAN-nya. Nah, di sini pada bus 1 dan bus 2 kan VLAN-nya 10. Nah, dia itu melalui interface FA0/2 dan FA0/3. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, lalu di sini itu /4 dan 5. Di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface range FA0/, berarti ini 4 sampai 5. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit lalu masuk ke FA0/6 sampai 7. Nah, di sini kita ketikkan interface range FA0/, berarti 6 sampai 7. Lalu switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 30. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada dari VLAN 10 sampai 30 dan interface-nya juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router satunya. Nah, kita masuk ke router satunya. Lalu kita ke physical. Nah, di sini kita bisa pilih yang zoom in. Nah, di sini tombol powernya kita matikan dulu. Nah, lalu di sini kita ke bagian modul, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita sambungkan ke sini. Lalu kita nyalakan lagi. Lalu kita ke bagian CLI. Nah, ini masih putih, kita bisa tunggu dulu. Nah, di sini kita ketikkan N, lalu kita enable, lalu config. Nah, di sini kita itu akan konfigurasikan dulu IP yang menuju ke switch. Berarti ini melalui FA0/1. Di sini kita ketikkan interface FA0/1. Lalu untuk IP address-nya itu yang 20.1, kita ketikkan IP address 20.20.20.1, lalu subnet box-nya. Lalu ketikkan no shutdown. Nah, di sini kita exit. Nah, lalu di sini kita akan masukkan yang di FA0/0 yang terhubung ke router 2. Kita masuk ke interface FA0/0, lalu IP address kita pakai yang ini. Lalu subnetnya jangan lupa. Lalu no shutdown. Nah, lalu sini saya akan membaca interface-nya. Kita masuk ke interface FA0/1. Berarti ini titiknya 10 untuk VLAN 10. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q10. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, berarti ini itu 10.1. Kita ketikkan 192.168.10.1. Lalu subnet box-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat untuk sub interface VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/1.20. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q20. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Ini kita ganti saja menjadi 20. Lalu kita exit, kita buat untuk VLAN 30-nya. FA0/1.30.
Kita ketikkan msolution.1q30, lalu IP address-nya di sini kita ubah menjadi 30. Nah, kalau sudah di sini kita akan pasang IP di PC-nya. Di sini untuk PC1, 3 dan 5. Di sini titiknya itu 2, karena satunya kan sudah dipakai untuk router. Nah, lalu PC2, 4 dan 6 dia titiknya 3. Nah, untuk titiknya itu dia menyesuaikan. Kalau yang ini 10.1 berarti ini 20.1, lalu di sini 30.1. Nah, jika sudah, selanjutnya kita itu akan mengonfigurasikan juga di router 2-nya. Nah, seperti tadi kita masuk ke zoom in, lalu di sini kita matikan, lalu kita tempelkan yang ini seperti tadi. Nah, selanjutnya kita nyalakan lagi, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita tunggu sampai proses bootingnya itu selesai. Kita ketikkan N, lalu di sini kita enable lalu config. Nah, di sini kita akan masukkan dulu IP address yang di FA0/0. Kita ketikkan interface FA0/0, lalu kita ketikkan IP address. Di sini berarti 10.2. 10.10.10.2. Lalu subnet max-nya. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Di sini kita masuk ke yang terhubung ke switch interface FA0/1. Lalu IP address 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini untuk PC yang ini, di sini kan kita memakai IP yang statik. Nah, untuk yang di sini saya akan memakai yang DHCP. Kita masuk ke routernya lagi. Di sini kita exit dulu, lalu kita masuk ke IP DHCP pool. Di sini saya akan menamainya server, lalu networknya 192.168.1.0, lalu subnet max-nya. Lalu ketikkan default strip router 192.168.1.1, lalu DNS strip server. Nah, di sini pakai yang Google 8.8.8. Nah, selanjutnya kita akan menerangkan dulu switch-nya. Kita CLI enable config. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita lihat IP DHCP-nya di server 1. Next stop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita klik yang DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, yang di sini itu 1.2, lalu gateway-nya 1.1. Lalu kita coba di server 2. Kita next stop, lalu IP configuration, klik yang DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan yaitu 1.3. Lalu kita coba di server 3. Nah, di sini di server 3 1.4. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang dynamic OSPF-nya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi di router 1 dulu. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF. Di sini saya akan menggunakan 1. Lalu kita ketikkan networknya. Nah, di sini untuk networknya saya akan ketik dulu yang 10.1. Kita ketikkan 10.10.10.0, lalu kita ketikkan wildcard-nya. Karena di sini selesai itu 24, berarti wildcard-nya itu 0.0.0.255. Nah, lalu areanya saya akan memakai yang 0. Nah, lalu di sini kita ketik juga yang 20. Lalu kita ketik juga untuk VLAN 10, 20, dan 30. Nah, lalu kita masukkan di sini, kita ganti saja menjadi 20. Lalu 30. Nah, kalau sudah di sini kita akan konfigurasikan juga di router 2-nya. Di sini kita exit dulu, lalu kita ke router OSPF 1.
Lalu di sini kita ketikkan networknya. Dan di sini kita ketikkan network yang 10.2 dulu. Kita ketikkan 10.10.10.0. Lalu di sini wildcardnya 0.0.0.255. Lalu di sini areanya itu 0. Nah, di sini kita ketik juga yang 192.168.1.1. Nah, ini kita ganti saja. Nah, sekarang di sini kita akan coba cek do show IP route. Nah, di sini pada O sudah ada IP dari 10 sampai 30. Nah, sekarang saya akan coba kirim paket dari PC1 ke server 1. Nah, di sini hasilnya masih fail. Kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Nah, berarti di sini routernya ini dan routernya ini sudah tersambung dengan OSPF. Nah, untuk konfigurasi topologinya sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Nah, jadi ACL itu seperti firewall. Fungsinya itu untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. ACL sendiri itu ada dua, yaitu standar dan yang extended. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Kita akan buat VLAN 30 ini tidak bisa ping ke server. Nah, jadi nantinya itu yang bisa ping hanya yang VLAN 10 dan 20-nya. Di sini kita buka router 2-nya dulu. Di sini kita akan konfigurasi di router 2. Di sini kita exit dulu, lalu kita ketikkan access strip list datanya. Nah, di sini karena kita akan memakai yang standar, di sini kita pakai angka dari 1 sampai 99. Di sini saya akan ketikkan 1, lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada deny, permit, dan remake. Nah, kalau deny itu artinya memblokir, kalau permit itu artinya mengizinkan. Karena kita mau blokir, berarti di sini kita itu akan memakai yang deny. Nah, di sini kita ketikkan deny, lalu kita tandanya lagi. Dan di sini kan ada ABCD, any, dan host. Nah, maksud dari ABCD itu artinya kita akan memblokir satu network saja. Nah, misalnya di sini kita akan memblokir yang VLAN 30. Nah, dan turunnya kan 30.0. Nah, berarti di sini itu nanti kita akan mematikan networknya. Nah, kalau ini itu berarti kita memblokir semuanya. Berarti nanti VLAN 10, 20, dan 30-nya itu tidak bisa ping ke server. Nah, kalau host berarti di sini itu kita memblokir satu PC saja. Berarti PC 1 mau diblokir. Jadi dia itu tidak bisa ping ke server 2. Nah, maka di sini kita akan mengetikkan IP dari PC 1-nya. Nah, di sini karena kita akan memblokir yang VLAN 30, jadi di sini kita ketikkan IP networknya. Berarti 192.168.30.0 lalu tanda tanya. Nah, di sini kita ketikkan wildcardnya juga. Berarti ini 0.0.0.255. Nah, lalu di sini kita coba cek dengan to show access strip list. Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in dan out-nya. Nah, tadi kan kita konfigurasi yang deny. Nah, kalau deny itu kan yang memblokir. Dan di sini sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan. Nah, di sini kita ketikkan access strip list 1. Di sini kita pakai yang permit karena ini kan diizinkan. Lalu kita ketikkan ini. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi, di sini kita memblokir yang VLAN 30-nya. Nah, terus di sini kita akan mengizinkan yang VLAN 10 dan 20-nya memakai konfigurasi yang permit ini. Lalu di sini kita akan konfigurasi direction control list. Nah, maksudnya adalah di sini kita itu mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server. Nah, misalnya di sini server 2 itu misalnya ping PC dari PC 6 ke PC 6, mereka itu akan tersambung melalui router nih. Nah, nanti si PC 6 itu akan mengirimkan paketnya ke router. Nah, lalu router 1 itu akan mengirimkan ke router 2. Nah, di router 2 ini di sini kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir. Namanya di sini 01 berarti kan ini ada dua port, yang 0 dan juga 01. Nah, misalnya di sini kita itu akan blokir yang 01. Sini kita masuk ke router 2-nya. Kita masuk dulu ke interface FA001. Kita ketikkan IP access strip group 1. Lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada in dan out. Nah, maksud dari in di sini itu akan menerima paketnya. Kalau out berarti kita akan keluar atau memblokir paketnya. Nah, karena di sini kita akan memblokir, berarti di sini kita akan pakai yang out. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket. Dan di sini saya akan coba dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini hasilnya itu akan fail. Nah, sekarang saya akan coba kirim dari PC 3 ke server 2. Nah, di sini masih fail. Kita coba lagi.
Nah, ya, di sini hasilnya successful. Nah, jadi hanya VLAN 30 saja yang tidak bisa kirim ke server ini. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung tentang direction access control list. Tadi kan kita outnya itu di FA0/1. Nah, sekarang kita akan coba outnya itu di FA0/0. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan dulu ke router 2-nya. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Di sini kita hapus saja. Nah, ini kita tambahin no IP access group. Lalu kita coba cek dengan do show access strip list. Nah, di sini itu masih ada deny. Walaupun ini masih ada, tetapi karena kita akan menghilangkan direction-nya, nanti VLAN 30 itu bisa ping ke server. Nah, sekarang kita akan coba. Saya coba dari PC 6 ke server 2. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Nah, sekarang saya akan coba konfigurasi. Di sini kita ketikkan IP access strip group 1. Nah, sekarang saya akan coba kirim paket. Nah, di sini saya akan coba dari PC 6 ke router 2. Nah, di sini hasilnya itu akan langsung successful karena di sini kita akan memblokirnya yang di FA0/1. Nah, sekarang saya akan mencoba konfigurasikan yang diblokir itu FA0/6. Jadi nantinya PC 6 atau VLAN 30 itu tidak bisa ping ke router 2. Kita buka router 2-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ke interface FA0/0. Lalu kita ketikkan IP access strip group 1 in. Nah, sekarang saya akan coba kirim paket dari PC 6 ke router 2. Nah, di sini hasilnya itu fail. Menjadi si router 2 itu memblokir paketnya dari FA0/6. Nah, jadi VLAN 30 itu tidak bisa ping ke router 2 maupun server-server yang terhubung ke router 2-nya. Nah, dari tadi kan kita konfigurasi di router 2-nya, bukan di router 1. Nah, karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Nah, jadi nantinya di router 2-nya itu akan memblokir. Kalau misalnya blokir di router 1, maka nanti router satunya itu yang tidak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini saya akan hapus dulu konfigurasinya. Di sini kita tinggal ketik 0 seperti tadi. 0. Lalu sekarang kita akan masuk ke router satunya. Nah, di sini karena kita itu memblokir VLAN 30, jadi di sini kita akan masuk dulu ke interface yang terhubung ke VLAN 30-nya. Di sini berarti interface FA0/1.30 karena ini VLAN 30. Lalu di sini kita ketikkan IP access strip group 1. Ya. Nah, nantinya si router 1 itu tidak bisa kirim paket ke VLAN 30. Nah, lalu di sini saya akan kembalikan saja. Di sini kita ketikkan no. Nah, terakhir di sini kita akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, di sini kita itu akan membuat PC 2 tidak bisa ping ke server sini. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu di router 2-nya. Di sini kita exit. Lalu kita kasihkan akses strip list 1 deny. Karena di sini kita akan memblokir. Kita lihat dulu IP PC 2-nya. Di sini kita copy saja IP-nya. Lalu kita tempel di router 2-nya. Lalu kita coba cek dengan do show access strip list. Nah, di sini terletak di 30. Nah, saya akan coba dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini kan hasilnya berhasil. Padahal kita itu konfigurasikan yang deny, yang diblokir. Nah, di sini kita bisa lihat di akses listnya. Nah, di sini itu kan ada yang 10, 20, dan 30. Nah, ini tuh kan dibacanya dari atas lalu ke bawah. Nah, kalau misalnya 10 itu tidak cocok karena di sini kan kita konfigurasikan IP-nya yang 10.0. Nah, kalau ini itu 30.0. Jadi ini tuh tidak dipakai. Nah, kalau di 20 itu kan berarti permit ini. Berarti dia itu mengizinkan semua. Nah, maka di sini VLAN 10, 20, dan 30-nya itu bisa ping ke servernya. Nah, meskipun tadi yang PC 2 itu sudah dikonfigurasi kalau dia itu diblokir. Nah, tetapi di atasnya itu masih ada permit any. Nah, berarti di sini kita harus mengubah kalau 30-nya itu harus di atasnya 20. Nah, berarti nanti 30-nya itu akan diperkecil. Misalnya saya akan pakai 11. Nah, jadi nantinya dia itu akan berganti ke atas. Nah, di sini untuk konfigurasinya, di sini kita ketikkan saja IP access strip list standar. Lalu tanda tanya. Nah, kita coba ketikkan IP access strip list standar. Lalu tanda tanya. Nah, di sini saya akan memakai satu saja. Nah, di sini kita hapus dulu yang 30. Berarti kita akan menghapus yang ini.
Lalu di sini kita akan tambahkan yang 11, kita ketikkan 11. Lalu untuk memblokir berarti kita pakai deny, lalu host. Lalu di sini kita akan pastekan saja. Lalu kita coba cek do show access list. Nah sekarang dia itu sudah berganti jadi 11. Nah sekarang saya akan coba kirim paket dari PC2 ke server. Kita coba PC2 ke server 2. Nah di sini hasilnya sudah failed. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah sekian pembelajaran di bab Cisco Channel part 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.